Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi di penghujung bulan Mei tahun 2021. Kita akan beribadah secara bersama-sama. Mari adik-adik persiapkan diri kalian, persiapkan Alkitabnya dengan buku tulisnya, supaya kalian bisa mencatat bahwa hari ini kalian akan mendengarkan seorang tokoh yang luar biasa. Tokoh yang menginspirasi, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbagi kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Sebelum memulai ibadah, Kak Juni mengajak adik-adik berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, juga semua berkat yang Kau berikan bagi kami sepanjang minggu ini. Pagi ini kami akan beribadah Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Juni mau ngajak adik-adik berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu ya. Sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk menyerahkan diri kami, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membantu kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman yang diberikan dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami hanya berdoa melalui nama kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum kakak mulai cerita, kakak mau nanya dulu nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya, ini gambar siapa? Ya benar sekali, ini Presiden kita Bapak Jokowi. Nah adik-adik, setelah itu kakak punya gambar ini. Kalau ini adik-adik kenal nggak? Kenal ya, ini Bapak Gubernur kita, Bapak Edi Rahmayadi. Kakak juga punya gambar yang lain lagi, ini. Kalau nggak jelas, ini pendeta kita loh. Ya, ini adalah pendeta Luther. Dan satu lagi, tadang! Ada yang tahu nggak nama guru sekolah minggunya ini siapa? Nah, ini Bang Manu. Sekarang dia juga ketua majelis kita loh adik-adik. Kakak punya satu gambar lagi, ini. Ada yang tahu nggak ini siapa? Oh, nggak tahu ya. Nah, hari ini cerita kita tentang Bapak ini. Kira-kira Bapak ini siapa ya? Adik-adik tahu nggak istilah Romo? Iya, Romo itu seorang imam di Katolik. Loh Kak, kita kan Protestan, kok kita belajar tentang Romo? Nah, adik-adik, untuk mengenal atau kita meneladani seseorang, kita nggak perlu agamanya adik-adik, seperti Bapak Presiden, Bapak Gubernur. Pasti mereka punya sesuatu yang baik yang bisa kita bagikan dan kita bisa ikuti apa tuh ya kebaikannya. Nah, Bapak ini bernama Romo Wagun Wijaya.
Dan dia lahirnya dengan nama Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Nah, Bapak ini lahir di 6 Mei 1929. Bapak ini seorang Romo adik-adik, tapi dia juga aktif dalam organisasi kemerdekaan pemuda, dan dia juga sekolah di arsitektur. Nah, dia seorang arsitek adik-adik. Adik-adik tahu nggak arsitek itu apa? Arsitek itu orang yang membangun atau menata bentuk rumah. Loh Kak, apa yang dilakukan oleh Bapak ini? Kenapa kita harus mengikuti dia? Adik-adik, suatu hari Bapak ini, dia kan lahir di Semarang, tapi dia tahu adik-adik tentang suatu pemukiman di Kalikode, daerah Yogyakarta. Nah, daerah itu sangat kumuh adik-adik. Adik-adik pernah lihat nggak kalau rumah yang ada di tepi sungai atau di tepi kali itu sangat kumuh ya adik-adik ya, terbuat dari kardus, sampah di mana-mana dan berantakan. Nah, pemerintah ingin menggusur kali ini karena dianggap itu tidak bagus adik-adik dan merusak pemandangan. Tetapi Romo ini mogok makan adik-adik. Dia mogok makan sampai pemerintah memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki pemukiman itu. Nah, yang dilakukan yang sama pemukiman itu adik-adik, nanti kita bisa lihat di layar di bawah ini ya. Kita lihat yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Nah, adik-adik, dia membentuk Kalikode ini menjadi suatu pemukiman yang sangat cantik. Dia membuat atapnya dari seng, dindingnya dari bambu, dan sekelilingnya dikelilingi oleh anyaman bambu. Tidak itu saja adik-adik, dia membuat menjadi warna-warni. Selain itu, dia juga membantu masyarakat untuk memahami bagaimana pola hidup yang baik. Dari membuang sampah itu tidak boleh sembarangan, dan membentuk halamannya semuanya ditata dengan baik sehingga daerah itu menjadi sangat menarik. Nah, adik-adik, dia sangat mengasihi teman-temannya sehingga dia mau mengorbankan waktunya untuk membantu masyarakat di Kalikode ini supaya tidak jadi digusur. Malahan daerah itu menjadi terkenal karena keunikan rumah-rumahnya dan menjadi tempat yang wisata. Nah, adik-adik, kenapa kakak memberitahu tentang Romo ini kepada adik-adik? Kakak ingin adik-adik meneladani, karena Romo ini dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti memiliki kasih. Nah, adik-adik, siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Mungkin adik-adik semua bakal tunjuk tangan ya. Nah, kakak juga percaya sama Tuhan Yesus, tapi bagaimana kakak mengatakan bahwa kakak percaya kepada Tuhan Yesus itu dengan tindakan kakak, bukan cuma sekedar ngomong, oh aku percaya nih sama Tuhan Yesus, tapi kakak sering jahilin teman-teman kakak, sering pukul teman kakak, sering ganggu teman kakak. Nah, itu tidak bisa dikatakan kita percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, kita pasti berbuat kasih, misalnya membantu teman kita yang kesusahan, seperti Romo ini tadi, dia membantu orang-orang di Kalikode yang kesusahan. Kita juga seperti itu. Ada teman kita yang tidak mengerti PR-nya, kita bantu ajarin ya. Bukan ujian ya adik-adik. Kalau ujian nggak boleh dibantu, itu bukan membantu temannya, tapi membuat temannya menjadi lebih malas. Oke. Nah, itu cerita kita untuk hari ini ya adik-adik. Kakak berharap adik-adik juga bisa meneladani Romo ini, Romo Mangunwijaya, dengan menunjukkan bahwa percayanya adik-adik itu dengan tindakan dan perbuatan yang penuh kasih, nggak boleh dendam, nggak boleh marah-marah, dan nggak boleh jahat sama teman-temannya. Oke adik-adik, itu cerita kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Romo Mangunwijaya. Nah, kakak punya kreativitas nih untuk adik-adik, yaitu buku yang bisa kita pakai untuk mengisi seperti ini. Nah, adik-adik, seperti Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Pendeta kita, ataupun Bang Manu, itu masing-masing punya kebaikan masing-masing adik-adik. Nah, kita tidak perlu peduli agamanya apa, kalau bisa kita contoh kebaikannya harus tetap kita contoh ya adik-adik, tapi yang buruk-buruknya harus kita jauhi, tidak boleh kita ikuti. Nah, buku ini namanya buku bolak-balik. Kenapa bolak-balik Kak? Karena dari manapun dia bisa dibuka. Kita buka dari sini dan bisa juga buka dari sini. Nah, kita mau buat nih apa aja ya bahan-bahannya ya. Kita perlu kertas jeruk 2 warna yang berbeda. Terus ada pita, kita potong 27 cm sebanyak 3 buah. Terus kita ada gunting.
ada double tip, dan ada juga kertas HVS putih. Dan jangan lupa pulpennya ya adik-adik. Nah, untuk memulainya, pertama-tama kertas jeruknya kita bagi 2. Kita lipat rapi ya. Buat adik-adik kelas tengah yang belum bisa menggunakan gunting, bisa minta tolong mama atau papa ya. Kita gunting sesuai dengan lipatan yang sudah kita buat. Begitu juga dengan yang warna biru. Lipat yang rapi pas di tengah-tengah ya adik-adik. Terus kita potong. Nah, setelah selesai, kita ambil satu bagian dan kita lipat 2 lagi. Begitu juga dengan yang warna hijau, kita ambil satu bagian dan kita lipat 2. Kemudian kita tempelkan double tip di ujung, di satu sisi sini, kita tempel di ujungnya. Dan di bagian atas bawah. Nah, di satu sisi ya. Sekarang kita buat yang di birunya. Nah, setelah kita tempel, sekarang kita mau taruh pitanya. Pertama-tama kita ambil yang satu warna dulu, kita lepas double tipnya. Kemudian kita tempel pitanya ini di sini, di satu sisi double tipnya, tempel rata. Nah, seperti ini. Setelah kita tempel semua di sisinya, kita tutup rapat. Kita tekan-tekan agar sudah merekat ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil yang satu lagi. Kita lepas double tipnya. Nah, kemudian kita ambil yang sudah kita tempel pita tadi, kita taruh ini di samping sini.
Tapi jangan ditekan ya adik-adik, kalau ditekan nanti dia lengket. Nah, sudah seperti ini. Yang tali ini dua sisi kita tempel ke depan. Kita lipat dulu, ini ke depan. Yang baris pertama ke depan, baris kedua ke belakang, dan baris ketiga ke depan. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita letakkan di meja. Timpa dengan gunting supaya nggak lari. Baru kita ambil karton yang satu lagi, kita taruh di sebelah sini. Nah, kita lengketkan yang baris pertama dan baris ketiga ke samping ujung buku yang warna hijau. Seperti ini. Yang tali yang nomor 2, itu kan tadi kita lipat ke belakang kan adik-adik. Nah, itu kita lengketkannya di sini. Ke depan. Nah, tadi kan dia ke belakang. Nah, kita taruh dia ke depan dan kita tutup yang hijaunya dengan rapat. Nah, bukunya sudah siap. Bisa dibuka dari sebelah sini ataupun dari sebelah sini. Nah, sekarang kita taruh gambarnya ya. Kakak bakal taruh foto Romonya. Yang ini bisa kita taruh suka hati ya, mau di sebelah mana. Nah, kita taruh di sini. Kita taruh di bawah tali. Begitu juga kita bisa mengambil kertas HVS dan menuliskan kata-kata apa yang mau kita tulis di sini. Contohnya kakak sudah membuat tentang Romo Mangunwijaya. Dia percaya kepada Yesus dan mengasihi sesamanya. Kita taruh di sebelah sini. Nah, buku kita sudah selesai adik-adik. Adik-adik bisa buka dari sini atau bisa dari belakang. Nah, adik-adik, kakak mau ngasih tugas nih buat adik-adik di rumah. Adik-adik pasti punya kan sosok yang adik-adik rasa dia baik atau bisa dicontoh, seperti mama atau papa atau guru atau siapa aja yang adik-adik rasa dia punya suatu hal yang baik yang bisa kita tiru. Nah, kakak mau adik-adik membuat buku ini dan membuat fotonya. Kalau foto mama atau papa, kita bisa taruh foto mama dan papa dan juga kata-katanya. Contohnya, mamaku, dia sabar dan baik hati. Nah, kita tulis di situ. Jadi kita bisa melihat itu dan kita bisa meniru nih sifat dari mama atau papa yang kita senangi. Nah, adik-adik jangan lupa ya, nanti adik-adik kalau udah selesai buat, dikirim ke wali kelasnya masing-masing biar kita masukkan ke Facebook kita. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, itu kegiatan kita untuk minggu ini. Jangan lupa ngikuti sekolah minggu untuk minggu depan karena kita banyak hal-hal menarik yang bisa dipelajari di sekolah minggu. Terima kasih adik-adik sudah menonton sekolah minggu kita hari ini. Shalom, sampai jumpa lagi minggu depan. Lebih sungguh
Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah bernyanyi, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa karena kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu setiap hari di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Semoga kami bisa menjadikan firman-Mu menjadi teladan bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Ampuni akan dosa kesalahan kami ya Bapa, agar tidak terhalang kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sama-sama kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa